Upgrade hardware seharusnya sih nggak selalu mahal ya, tapi sayangnya kita di Indonesia, bre. Awal tahun 2024 ini AMD ngerilis 2 CPU baru yang cocok banget untuk build PC murah meriah. Dan kalau lihat beritanya gitu ya di website luar, AMD merilis CPU baru dengan harga under 150 US dollar. Itu bikin berbunga-bunga, bre. Dan sempet ada waktunya kalau kita baca berita kayak gitu, beneran terjadi di Indonesia, barangnya dirilis dengan harga under 1,5 juta rupiah. Tapi ini Sukoli loh bos. Di sini 1 USD 16.000 lebih. Jadi akhirnya saya dibilang 150 USD sekarang sudah setara dengan sekitar 2,4 juta rupiah. Nah, tinggal kalau mau ngerakit PC gimana enaknya? Apakah nungguin dolarnya turun dulu atau gas aja rakit sekarang? Saya kasih sedikit informasi. Kondisi rupiah terhadap dolar hari ini itu hampir sama seperti kondisinya 26 tahun yang lalu di tahun 1998 saat Indonesia pertama kali ekonominya anjlok parah. Yang sekarang kondisinya kurang sedikit lagi sama seperti tahun 98, bre. Saya bukan sembarangan ngomong, kita bicara data aja ya. Kita lihat chart ini. Ini adalah harga US dollar di tahun 1998 saat Indonesia terakhir rusuh parah. Setelah itu semakin menguat. Habis itu naik turun wajar, dan baru mulai turun teratur sejak Juli 2011. Titik terlemah berikutnya terjadi di periode semester pertama 2020, di mana kondisinya hampir sama dengan tahun 1998. Menguat dikit lagi tapi balik hancur lagi sampai akhirnya titik terlemah berikutnya adalah sekarang. Jadi sejak pertama kali kejadian tahun 1998 rupiah anjlok, itu kejadian lagi terulang 2 kali. Yang pertama tahun 2020, yang terakhir sekarang tahun 2024. Presidennya siapa sih 2020? Terus gimana bagusnya? Apakah ngerakit aja sekarang atau masih ada harapan dia menguat lagi? Ya kalau kita lihat secara histori, menguat sedikit mungkin iya. Tapi kalau kita lihat tren secara keseluruhannya kayaknya bakal semakin melemah deh. Kuncinya adalah angka 16.850. Kalau sampai nanti ternyata harga US dollar bisa tembus lebih tinggi dari 16.850, berarti kemungkinan bakal semakin hancur lagi. Jadi kayaknya nggak usah nunggu-nunggu, kalau butuh sekarang rakit-rakit aja bre, daripada nanti semakin menyesal. Nah sekarang kita bahas 2 CPU yang tadi udah kita sebut. Ini ada Ryzen 5 5500 GT dan Ryzen 5 5600 GT. Dua-duanya udah pakai APU. Nah kalau kita lihat secara spesifikasinya memang sedikit bikin galau gitu ya. Bukan hanya karena kedua CPU ini punya spek yang hampir sama persis, tapi mereka juga hampir sama persis dengan Ryzen 5 5600G yang sudah lebih lama ada di pasaran. Dia dirilis tahun 2021. Ketiganya sama-sama menggunakan arsitektur Zen 3, 6 core 12 thread, 7 nanometer dengan TDP 65 watt dan sama-sama dibekali APU Radeon Vega 7. Yang beda adalah pertama, clocknya yang sebenarnya juga nggak terlalu banyak sih bedanya. Ryzen 5 5600G punya base clock 3,9 GHz dan boostnya 4,4 GHz. Ryzen 5 5500 GT base clocknya sedikit lebih rendah di 3,6 GHz tapi boost clocknya sama di 4,4 GHz. Sedangkan 5600 GT base clocknya sama dengan 5500 GT di 3,6 tapi boost clocknya paling tinggi di 4,6 GHz. Jadi secara general performance seharusnya ketiga CPU ini bedanya nggak akan terlalu jauh, terutama antara 5600G dan 5600 GT. Secara logika akan ada kondisi tertentu di mana 5600G lebih kenceng karena base clocknya lebih tinggi, tapi akan ada skenario lain di mana 5600 GT lebih kenceng karena boost clocknya yang lebih tinggi. Tapi perbedaan utama dari seri GT dan G adalah pada harga resmi rilisnya. Ryzen 5 5600G dirilis tahun 2021 dengan MSRP 259 US dollar. Sedangkan 5500 GT dan 5600 GT MSRP masing-masing adalah 125 dan 140 USD. Harga resmi di Indonesia saat video ini dibuat, Ryzen 5 5500 GT di 2 jutaan, 5600 GT 2,4 jutaan, sedangkan Ryzen 5 5600G yang lebih tua
harganya udah turun juga di kisaran 2 jutaan, hampir mirip 5500 GT. Keduanya masih untuk soket AM4, jadi masih pakai RAM DDR4 yang harganya sekarang juga udah murah bre, 16 GB kit 600 ribuan udah bisa dapat. Sekarang kita lihat seberapa jauh bedanya Ryzen 5 5500 GT dan 5600 GT. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeyssales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeyssales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Pengujian saya lakukan di motherboard ASRock B550PG Riptide dengan memori G-Skill Trident Z Royal 16GB kit 3600 MHz. Kita mulai dari Blender BMW. Ryzen 5 5500 GT bisa menyelesaikan render dalam waktu 243 detik, sedangkan 5600 GT butuh waktu 247 detik. Cukup mengagetkan bahwa ternyata 5500 GT malah sedikit lebih kencang. Kedua CPU menggunakan cooler bawaan dengan temperatur maksimum sama-sama mencapai 95 derajat Celcius. Sedangkan untuk power draw CPU only selisih dikit, di mana 5600 GT makan listrik 2 watt lebih tinggi. Pada Cinebench R20 multicore kondisi masih sama, 5500 GT sedikit lebih kencang dibanding 5600 GT. Temperatur maksimum masih sama di 95 derajat Celcius dan power draw juga hampir sama, di mana 5600 GT makan listrik sedikit lebih tinggi. Untuk single core di Cinebench R23 terlihat kali ini 5600 GT sedikit lebih kencang. Temperatur maksimum 5500 GT di 65 derajat Celcius dan 5600 GT di 71 derajat Celcius. Sedangkan power draw Ryzen 5 5500 GT nggak sampai 30 watt, sedangkan 5600 GT butuh listrik 37,5 watt. Tapi untuk multicore kondisinya kembali lagi, 5500 GT sedikit lebih kencang dibandingin 5600 GT. Temperatur masih sama dan power draw juga kondisinya kurang lebih sama, di mana 5600 GT makan listrik sedikit lebih tinggi. 3D Mark Firestrike Extreme, kedua CPU secara performance boleh dibilang sama. Secara angka 5600 GT memang lebih tinggi, tapi selisihnya dikit banget baik di graphic score maupun total skornya. 3D Mark Time Spy kondisinya kurang lebih juga sama, di mana 5600 GT lebih unggul tapi selisihnya juga hampir nggak terasa. Sekarang untuk real gaming, saya coba di Apex Legends. Kedua CPU dapat FPS yang juga hampir sama persis. Pada 1080p 5500 GT sedikit lebih kencang tapi cuma 1 FPS, jadi boleh dibilang nggak ada bedanya kali ya. Spider-Man Miles Morales, Ryzen 5 5500 GT sedikit lebih kencang di 1080p low tanpa FSR. Tapi begitu FSR-nya aktif di performance, 5600 GT memimpin sekitar 3 FPS. Pada resolusi 1440p, 5600 GT juga masih sedikit lebih kencang. Cyberpunk di 1080p low, 5500 GT sedikit lebih kencang, tapi saat FSR aktif, FPS keduanya hampir identik. Termasuk pada resolusi 1440p, keduanya juga hampir sama persis. Forza Horizon 5, kedua CPU juga mencatat FPS yang hampir identik lagi, tapi di game ini FSR sepertinya nggak ada efek sama sekali. Entah ada yang error atau gimana, tapi saya coba beberapa kali hasilnya tetap sama. Terakhir Red Dead Redemption 2, di sini sekali lagi hasilnya hampir sama persis. Kalau dilihat angka detailnya sih memang 5600 GT sedikit lebih kencang, tapi selisihnya nggak sampai 1 FPS bre. Oke, hasil yang cukup mengejutkan bahwa ternyata 5500 GT yang secara spek lebih rendah dan secara harga juga lebih murah, dalam skenario tertentu dia bisa lebih kencang dan dalam skenario lainnya dia bisa mengimbangi Ryzen 5 5600 GT. Dan kalau kita bicara harga, 5500 GT ini sekitar 350.000 lebih murah dibandingin 5600 GT. Jadi dari hasil tes yang sudah saya lakukan yang nggak terlalu banyak, kelihatannya 5500 GT ini lebih menarik kali ya. Lebih murah tapi secara performance bisa mengimbangi, bahkan dalam skenario tertentu bisa lebih kencang. Ini sebenarnya cukup aneh karena selama pengujian itu boost clock yang tercatat udah bener loh. 5500 GT ini di 4,4 GHz sedangkan 5600 GT di 4,6 GB. Tapi entah kenapa hasilnya seperti yang udah kita lihat tadi. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa 5600 GT punya boost clock yang sedikit lebih tinggi, 200 MHz lebih tinggi. Dan tes yang saya lakukan juga nggak banyak, jadi ada kemungkinan di skenario yang lain yang belum sempat saya ujikan, dia akan bisa punya performance yang lebih tinggi dari 5500 GT. Tinggal silahkan ditentukan sendiri mana yang akan kamu beli. Dan kalau memang mau beli kayaknya cepetan deh, keburu dolarnya naik lagi. Atau mau nungguin dolar turun aja.